Alhamdulillahirobbilalamin. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan izin dari Allah kita semua masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam kita turun pada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad SAW. Insya Allah curah rahmat sampai kepada keluarga, para sahabat dan sampai kepada kita semua. Ibu Kepsek SD 5 Kabila yang saya hormati, rekan-rekan guru serta tenaga kependidikan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mohon waktunya dan berterima kasih kepada guru-guru yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti diseminasi saya tentang budaya positif. Sebelum saya melakukan diseminasi, saya mohon kesediaan dari Gapsek untuk memberikan pengantar kata dengan terlaksananya kesuksesan acara kita ini. Kepada Ibu Gaby, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan tugas kita pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga curahan rahmat ini akan sampai kepada kita semua yang sampai dengan sekarang istiqomah mengikuti sunnah beliau. Alhamdulillah untuk kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Yunita Jakar selaku CGP Angkatan 7 Bonegolango. Beliau adalah guru di sekolah kita SDN 5 Kabila. Semoga diseminasi ini akan membawa perubahan untuk kita semua, baik kita secara pribadi maupun secara keseluruhan. Dan insya Allah dengan kegiatan ini saya harap semua guru bisa mengikuti dengan baik. Dan insya Allah apa yang akan disampaikan nanti akan dilaksanakan, diimplementasikan nanti dalam kegiatan kita di sekolah maupun kegiatan kita di lingkungan masyarakat selaku kita anggota masyarakat. Saya harap untuk angkatan berikut, ada guru-guru lagi yang akan mendaftar dan akan lulus pada CGP nanti yang angkatan berikut. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan tugas kita sebagai guru tanpa jasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kita pada hari ini diseminasi budaya positif di SDN 5 Kabila, Kecamatan Kabila, saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Ibu Kep. Selanjutnya saya akan memulai diseminasi tentang budaya positif. Dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang kita akan bahas, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar dan disiplin positif, yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, yang keempat tentang keyakinan kelas, dan kelima 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Sebelum mengenal apa itu budaya positif, ya, tentunya kita harus tahu perubahan paradigma belajar. Sekarang kita, insya Allah, ya, sebagai sekolah penggerak akan menggunakan kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka atau protektif. Dan seharusnya kita harus merubah pola pikir kita, ya. Poin penting dalam pengajaran adalah perubahan pola pikir dalam memandang murid. Nah, apa yang harus kita rubah terlebih dahulu?
yaitu pola pikir kita. Pola pikir yang bagaimana? Yang dulunya kita menganggap bahwa segala sesuatu itu berasal dari guru. Ya, kita menganggap bahwa gurulah yang terpintar. Sekarang kita harus merubah pola pikir kita. Ya, guru itu di sini guru hanya sebagai penuntun anak. Dulunya kita menganggap bahwa satu-satunya sumber dalam pembelajaran itu adalah guru. Nah, sekarang pola pikir itu kita rubah. Kemudian pembelajaran yang bagaimana? Ya, yang harus kita rubah, yaitu yang berpusat pada murid. Memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi, seyogyanya sebelum pembelajaran, insyaallah kita akan menerapkan strategi pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, yaitu kita membuat asesmen awal. Jadi dari situ kita akan mengetahui kebutuhan dari peserta didik kita. Kemudian apalagi? Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang menyenangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, di kelas itu bagaimana kita bisa menyenangkan siswa, karena tujuan dari kurikulum ini adalah untuk agar anak-anak itu senang dan merasa merdeka. Ya, tidak dituntut dengan segala sesuatu, tidak, dan mereka bebas dalam artian terkontrol seperti itu. Kemudian berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian sehingga kalau insyaallah mereka sudah berbudi pekerti luhur, mempunyai budaya-budaya yang baik, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan berbudaya, maka mereka akan mencapai keselamatan, yaitu bahagia dan selamat. Seperti kata Ki Hajar Dewantara itu, bahagia dan selamat setinggi-tingginya. Bayangkan ada kata setinggi-tinggi. Ketika mendengar kata disiplin, di sini ada dua pertanyaan. Apa yang terbayang di benak Anda, ibu-ibu dan bapak? Kemudian apa yang terlintas di pikiran Anda? Kira-kira apa? Oke, disiplin itu tentang ketertiban, kepatuhan, ya, hukuman, sebuah hukuman. Ya, jadi kita yang ada di pola pikir kita bahwa disiplin itu seperti itu. Disiplin pokoknya tata tertib, hukuman. Apa itu nanti yang menegangkan? Ya, sesuatu yang menegangkan. Pokoknya kalau sudah ada kata disiplin, menegangkan itu, menakutkan, menyeramkan mungkin ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ya, kita selalu berpikir bahwa disiplin itu merupakan tata tertib, ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, teratur, ya, di mana ada peraturan, di mana ada disiplin pasti ada peraturan. Kemudian suatu kepatuhan, disiplin itu sesuatu yang harus dipatuhi. Kemudian ada yang hukuman dan ketidaknyamanan. Ini yang ada dalam pola pikir kita, ya. Tetapi yang sebenarnya bahwa disiplin positif itu, ya, kita harus menghindari ini. Kalau boleh tidak menghukum, ya, sehingga tidak terjadi ketidaknyamanan. Bahwa pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, Diana Gosen menyatakan bahwa disiplin itu dalam bahasa Latin disiplina yang artinya belajar mengontrol diri atau kontrol self, ya. Kontrol self ini dari mana? Ya, kontrol diri ini dari mana? Yaitu dari dalam diri kita sendiri. Yaitu motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jika sesuatu kita laksanakan berdasarkan keyakinan kita, berdasarkan dari dalam kita, dari dalam diri kita, ya, maka insyaallah kita akan bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Ini yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Lanjut ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi. Seseorang melakukan motivasi ini ada beberapa hal, ya. Dia termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang melakukan sesuatu karena tidak nyaman, karena untuk melakukan
melakukan sesuatu, ya, misalnya dia datang pagi sekali untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, tidak berdasarkan atas kehendak dirinya sendiri. Itu yang harus kita tiadakan seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang bagus motivasinya. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Itu berdasarkan dari motivasi intrinstiknya. Kemudian hukuman. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Sesuatu yang tanpa kesepakatan itu adalah hukuman, ya, yang berasal dari guru saja, sepihak, ya. Jika terjadi sesuatu pasti langsung dihukum, ya, istilahnya refleks. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, yaitu murid yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Biasanya kita memberikan hukuman itu dengan kata-kata, ya, yang menyakiti mereka, sampai ada mungkin siswa kita yang kita berikan kata-kata sampai mereka bisa menangis, ya, karena memang istilahnya kata-kata itu menyentuh, ya, menyentuh, menyakiti, iya, merusak mental seperti itu. Kemudian penghargaan. Elfie Cohen mengembangkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan dan mengurangi ketepatan. Kemudian di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, jika selama ini kita melakukan hukuman, penghargaan, ini di sini di restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Biasanya jika kita mendapati permasalahan pada siswa kita, pada murid kita, kita kan biasa menghukum, ya. Bagi yang berprestasi mungkin kita berikan penghargaan. Tapi bagi mereka yang tidak mendengar peraturan, tidak melaksanakan peraturan, kita tentunya menghukum. Hukumannya seperti apa? Tergantung pada guru-gurunya masing-masing, ya, pribadi masing-masing guru. Di sini kita tidak diharapkan untuk menghukum, tapi melakukan restitusi. Ya, sebentar kita akan bahas kembali bagaimana proses melakukan restitusi di bagian segitiga restitusi. Kemudian masuk ke pembahasan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat membentuk prosedur keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kita ketahui dulu adalah peraturan atau tata tertib, ya. Tapi pada kurikulum Merdeka ini itu merupakan keyakinan kelas. Mengapa diganti dengan keyakinan kelas? Karena kalau peraturan, ya, mungkin itu dari guru saja. Guru yang akan menempel, wah, tidak bisa begini dalam kelas, tidak bisa begini dalam kelas, ya, tanpa memintakan persetujuan dari siswa. Tapi keyakinan kelas tidak, peraturannya dari siswa, sehingga apa yang mereka inginkan bisa mereka ucapkan dan bisa mereka terapkan, karena itu yang mereka mau. Yang prosedur pertama adalah curah pendapat. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, karena mereka belum terbiasa dengan kata keyakinan kelas, maka kita curah pendapatnya, kemarin saya lakukan curah pendapat dengan menggunakan Jamboard, ya. Bisa juga curah pendapatnya dengan menggunakan kertas, kemudian dibagikan ke siswa, kemudian disuruh tulis peraturan-peraturan yang mereka inginkan. Jadi satu orang siswa menuliskan satu peraturan. Bisa juga dengan mengucapkan. Nanti ada yang menuliskan di papan tulis seperti itu. Kemudian nanti sebentar saya akan berikan contoh. Setelah curah pendapat, menyatukan apa yang disatukan. Kemudian setelah curah pendapat, mencatat semua masukan-masukan di papan tulis atau di kelas, di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat, ya, seperti tadi, bisa ditulis di papan tulis. Setelah memintakan kepada siswa untuk memberikan curah pendapat, pendapatnya tentang peraturan, maka semuanya itu dicatat. Kemudian menyusun
Biasanya anak-anak itu memberikan peraturan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kata jangan ini kita akan ganti dengan kalimat, itu kan kalimat negatif, kita akan ganti dengan kalimat positif. Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Ya, jadi kita pada proses menyusun ini, kita akan mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif. Setelah tersusun semuanya, ditinjau kembali. Ya, biasanya ada poin yang nomor 1 sudah sama dengan poin nomor berapa. Jadi kita satukan. Keyakinan kelas itu bukan dilihat dari banyaknya keyakinan kelas, tidak. Ini bukan peraturan. Kalau peraturan bisa 20 sampai berapa jadi. Tapi keyakinan kelas cukup 3 sampai 7 peraturan supaya mereka bisa laksanakan, mereka bisa ingat dan mereka bisa laksanakan. Buatlah seperti kata-kata. Kalau misalnya peraturan kelas keyakinan kelas di kelas 1, buatkan semacam poster-poster. Karena mereka belum semuanya bisa membaca. Jadi kalau dengan poster mereka bisa melihat, oh berarti keyakinan kelasnya kita begini. Seperti itu. Kemudian tadi menyederhanakan. Setelah kita satukan kalimat-kalimat tadi, kita sederhanakan menjadi beberapa keyakinan kelas saja. Kemudian setelah itu kita akan menandatangani. Kenapa disuruh tanda tangan? Supaya mereka siswa-siswa anak-anak kita ya supaya ada tanggung jawab. Saya sudah tanda tangan tentang keyakinan kelas ini. Berarti keyakinan kelas ini harus saya laksanakan. Iya, semua warga kelas. Ya. Iya. Anak-anak siswa. Jadi kemudian terakhir adalah memajang. Pajang di dinding di tempat yang bisa terlihat supaya ketika mereka melakukan suatu pelanggaran ya maka akan terlihat. Kemarin saya melakukan keyakinan kelas bersama siswa saya. Ini ibu juga sudah tahu ya, Fikran gondrong ya. Kemudian setelah melakukan keyakinan kelas tiba-tiba besoknya dia gunting rambut. Memang gondrongnya ini kan dari kelas 3 mungkin tidak digunting ya. Dari kelas 1 memang gondrong sekali, katanya akan sakit ya kalau digunting. Kemudian saya panggil depan kelas. Teman-teman bisa lihat sekarang penampilan dari teman kita, teman kalian Fikran bisa Bu. Apa yang berubah dari rambutnya? Saya tanyakan. Kenapa kemarin sudah membuat keyakinan kelas tentang apa? Salah satu saya dibacakan oleh salah satu temannya ini 5 keyakinan kelas. Kemudian ada keyakinan kelas rapi berpakaian. Rapi berpakaian tidak hanya pakaian di badan, tapi dari rambut sampai kaki, ya, semuanya diharapkan rapi. Saya tanya, Fikran, ini gunting rambut karena apa? Katanya, karena sudah terlalu panjang Bu. Nah, yang kemarin kan tidak bisa gunting rambut karena sakit, diam-diam. Kemudian kenapa? Soalnya sudah tidak enak dipandang, ya, sudah tidak rapi. Siapa yang menyuruh memotong? Inisiatif diri sendiri, orang tua. Kalau diri sendiri mau Bu. Karena apa? Untuk kelihatan rapi. Ingat kemarin tentang keyakinan kelas? Iya. Poin mana itu? Kelihatan rapi Bu. Jadi diberikan semangat buat perubahan. Ya, jika kita melaksanakan sesuatu atas dasar keinginan mereka, bukan keinginan guru, maka timbul sesuatu yang tidak dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan itu asik mereka laksanakan. Ya, oke, itu hanya satu contoh. Kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, seseorang itu melaksanakan sesuatu karena berdasarkan kebutuhan. Apa saja kebutuhan dasar manusia ini? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan untuk rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, penguasaan. Keempat, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar ini harus kita tahu sebagai guru. Ya, ini siswa melakukan suatu hal yang tidak bagus atau melanggar keyakinan kelas, dia karena apa? Pasti ada di 5 kebutuhan dasar ini. Mungkin di rumah orang tuanya tidak ada pertengkaran, ya. Dia membutuhkan kebutuhan untuk merasa diterima atau kebutuhan kasih sayang. Jadi kita sebagai guru tidak
mencas atau menghukum anak-anak ketika dia melakukan kesalahan. Mau ditanya dulu, kenapa, ada apa mungkin di rumah seperti itu. Satu murid saya lagi, Febri, selalu dia tidur dalam kelas, anaknya tidur di lantai, tidur di atas meja. Saya tanya, Febri kenapa tidur, kenapa mengantuk? Tidur lat Bu. Kenapa tidur lat? Main game? Tidak Bu. Kenapa? Ada orang bakal lain di sebelah rumah, terganggu. Ya, seperti itu. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu itu pasti ada berdasarkan di salah satu kebutuhan dasar ini. Kemudian apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Ya, adanya di sini, di mind kita, di otak kita. Itu dunia berkualitas, suatu tempat khusus yang menyimpan segala sesuatu. Kemudian kita masuk ke 5, posisi kontrol. Nah ini dia, bisa dibaca ini kecil, bisa? Jelas? 5 ini perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, kontrol diri. Ini yang harus diketahui oleh semua guru. Guru berbuat, guru berkata, hasilnya bagaimana? Ya, ini kira-kira penghukum di mana kita? Posisi kontrol mana kita selama ini sebagai guru? Apakah sebagai seorang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Kira-kira di mana kita selama ini? Penghukum? Kalau saya pribadi, mungkin ya. Penghukum ada. Pembuat merasa bersalah, tentu ada. Ya, kadang-kadang kita kepada murid, kita menggunakan kata-kata kepada siswa kita untuk supaya dia merasa bersalah. Ya, pernah saya lakukan. Kalau untuk sebagai teman juga ada. Kadang-kadang kita kepada siswa kita sebagai teman curhat mereka. Ya, kalau anak-anak mungkin teman bicara, ya sekedar apa yang mereka inginkan. Kemudian apakah kita sebagai pemantau atau kontrol diri manajer? Ini yang diharapkan sebagai manajer. Kemudian kalau di penghukum, apa yang guru perbuat di penghukum ini? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Sungguh berlalu, kau menyakiti hati ibu. Kelakuanmu ini sangat-sangat sungguh. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian sebagai pemantau ya, menghitung atau mengukur sesuatu. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ini restitusinya ini sebagai kontrol diri atau manajer. Kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini perilaku kontrol negatif. Ini yang harus insya Allah tidak dilakukan lagi insya Allah. Ya, kita belajar bersama insya Allah. Kemudian perilaku kontrol positif ini sudah bagus menjadi teman atau pemantau. Tapi lebih bagusnya insya Allah kita akan sampai ke sini sebagai manajer insya Allah. Kemudian apa kata-kata yang digunakan biasanya kalau di penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan begini. Kalau kamu tidak melakukannya, ibu akan mencubit kau, ibu akan seperti itu. Kalau pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Selama ini kamu murid yang pintar, tapi kamu hari ini mengecewakan ibu. Nah, ini pembuat orang merasa bersalah. Teman, lakukan untuk bapak yang sudah nanti bapak bantu bereskan, misalnya, ya sebagai teman. Lakukanlah untuk bapak supaya bapak atau lakukan untuk ibu supaya ibu tidak dimarahi kepala sekolah. Tolong, nah seperti itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Misalnya dia melakukan pelanggaran, apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang akan terjadi? Nah ini dia sebagai manajer. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus ucapkan? Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini dalam hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya,
Jadi kira-kira hal tersebut akan bertambah seperti apa tentang dirimu. Jadi menanyakan sesuatu, ya. Ini namanya, insya Allah kita akan sampai di manajer. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, bagaimana untuk menjadi seorang manajer tadi? Apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan dari 5 posisi kontrol itu sebagai manajer, kita akan melakukan segitiga restitusi. Ini dia. Diana bahasa dalam bukunya Restitution tahun 2001. Ini gambaran segitiga. Kira-kira dimulai dari yang mana ini, ibu-ibu? Divalidasi tindakan yang salah, atau mulai dari menstabilkan identitas, atau menanyakan keyakinan? Kira-kira dari segitiga ini apa yang harus dilakukan pertama? Oke, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Ayo kita lihat sama-sama Bapak Ibu-ibu. Di sini, dari sini, validasi tindakan yang salah. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, ya, maka kita pertamanya melakukan dulu yang ini. Validasi dulu tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya kata-katanya, ya, ada 2 orang berkelahi. Misalnya kita panggil, ya, sesuai dengan apa ya, kebiasaan kita, langsung kan, kenapa berkelahi? Seperti itu. Siapa yang kenapa? Sebenarnya ibu-ibu, kita ini sudah melakukan restitusi. Hanya saja kita tidak tahu bahwa itu adalah restitusi. Kami juga seperti itu, ya. Waktu melaksanakan praktek CGP ini, praktek modul ini, sudah pernah kita lakukan, tapi belum sesempurna segitiga restitusi. Kita pernah memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa? Siapa yang bakal-lain? Nah, seperti itu kan? Siapa yang duluan? Kenapa kau buat seperti itu? Sebenarnya itu merupakan bagian dari restitusi kita, ya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Setelah validasi tindakan yang salah ini, menanyakan keyakinan. Oh maaf ya, salah. Menstabilkan identitas dulu. Maaf. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita stabilkan dulu identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah identitasnya distabilkan, kemudian validasi tindakan yang salah. Biasanya kan kalau anak-anak kita itu, ya, siswa kita, setelah mereka berkelahi kan marah, emosi. Kita stabilkan dulu identitas mereka, stabilkan dulu emosi mereka. Nah, begitu. Ya dulu. Nah, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Kemudian ini ya, contoh-contohnya, ya. Sesi 1, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Yang 1 ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ketika kita menstabilkan identitas, ini kata-kata yang kita gunakan. Bisa jadi contoh. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga dulu pernah melakukan itu. Nah, misalnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak bisa mencari siapa yang salah. Antara kamu ini siapa yang salah? Jangan, tidak. Tapi mencari solusi. Apa yang harus kita lakukan? Kamu berhak merasa begitu. Ya. Apakah kamu senang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian kedua, validasi dan tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Misalnya dia berkelahi, ditonjok. Karena saking marahnya dia, ditonjok. Nah, dikatakan lebih, padahal kamu bisa melakukan hal seperti yang lebih buruk dari itu. Nah, seperti itu. Tidak langsung mengatakan bahwa kelakuannya itu salah, pukul itu salah, menonjok itu salah. Tidak, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, tapi kamu pasti punya
alasan mengapa kamu menonjok dia melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambah sikap yang baru. Ini tidak hanya bilang boleh Pak tonjok, tapi tidak menstabilkan ya, tidak memvalidasi tindakan yang harus dia buat seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Misalnya keyakinan kelas kita, apakah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Apa bayangan kita tentang keyakinan kelas ideal? Kemudian apa kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya teman-teman, ini adalah contoh aksi nyata saya dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, sini saya menyediakan slide bagaimana cara-cara anak-anak untuk melakukan keyakinan kelas setelah memaparkan itu. Kemudian curah pendapat. Di sini anak-anak membawa handphone semuanya karena saya menggunakan aplikasi Jamboard. Ya, saya kirimkan linknya di WA, kemudian mereka buka dan mereka mulai mengetiknya. Ya, Jamboard. Kayak papan warna-warni, papan tulis. Kemudian ini mereka sementara mengetik curah pendapatnya. Kemudian akan tampilannya seperti ini. Ada kotak-kotak warna-warni, terserah mereka mau pilih warna yang seperti apa sesuai dengan mereka. Dan mereka akan mengetik, jadi akan terbaca kepada saya di filenya saya, di formnya saya, di ininya saya seperti ini. Jadi saya bacakan satu persatu peraturannya. Dari mereka ada 21 peraturan. Ini kemudian saya ketikkan semua peraturan dari anak-anak yang saya salin dari Jamboard tadi. Kemudian saya ketikkan di Word. Kemudian saya menyatukan kalimat-kalimat. Setelah saya ketikkan di sini, mengubah kalimat negatif ke kalimat positif. Kemudian menyatukan kalimat yang sepadan, ya. Sehingga hasilnya hanya ada 5 keyakinan kelas. Setelah itu di print, kemudian dibuat karya sedemikian rupa, terserah kepada selera bapak ibu. Kemudian setelah itu ditandatangani, ya, tempel dan ditandatangani, ya, tempel di dinding kelas. Sekian. Kemudian ini ada umpan balik dari beberapa siswa. Semua siswa sudah mengadakan umpan balik. Ini hanya saya tampilkan 3. Kemudian ini ada linknya. Saya sudah bagikan ini di aksi nyata. Insyaallah ibu-ibu bisa melakukan keyakinan kelas dengan siswanya masing-masing. Kemudian ini berikut ada contoh restitusi yang saya lakukan di kelas 5. Ini restitusi kedua. Ya. Ini keadaannya pagi-pagi. Anak-anak datang ke sekolah. Ini restitusi yang kedua. Terima kasih. Imam Syafi'i berkata bahwa tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terrefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada mungkin yang bisa kita diskusikan dari berbagai budaya positif ini. Insya Allah ibu-ibu, semuanya ini butuh proses. Tidak langsung hub-hub simsalabim langsung jadi seperti yang diinginkan, tidak. Tapi ini adalah target insya Allah jangka panjang kita untuk bisa melaksanakan budaya positif, khususnya di sekolah kita tercinta ini, SDN 5 Kabila. Mungkin ada pertanyaan atau sharing sesuatu yang bisa kita diskusikan dalam kesempatan ini, kami persilahkan tentang budaya positif. Dan mungkin yang bisa kita diskusikan tentang masalah-masalah di dalam kelas. Tentang ini Bu, memberikan apa? Terima kasih. Saya hanya menanyakan tentang memberikan penghargaan kepada siswa, karena itu kita lakukan sebagai guru itu untuk memotivasi siswa yang lain, misalnya mengerjakan tugas supaya mereka cepat mengerjakan semua, jadi diberikan motivasi. Tapi di sini kan untuk memberikan penghargaan itu sudah tidak bisa. Jadi bagaimana cara kita memotivasi siswa
untuk mengerjakan tugas yang diberikan itu. Agar mereka artinya berlomba-lomba, kita mau duluan. Kan itu memotivasi mereka untuk mengerjakan itu. Bagaimana mengganti itu dengan cara yang positif seperti itu. Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Delsia tentang penghargaan. Dan ini memang sesuatu yang selalu kita lakukan di dalam kelas, ya. Misalnya, siapa yang kerja ini bisa cepat pulang, misalnya mengiming-imingkan sesuatu atau penghargaan berupa hadiah-hadiah. Nah, ini menurut penelitian, Bu, ya, Alkikon mengemukakan baik penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Misalnya saya berikan contoh, ada orang yang dia bisa melaksanakan karena gurunya mengatakan bahwa siapa yang cepat, ya, akan mendapatkan hadiah. Dia bisa melaksanakan, tapi dia tidak cepat, akan menjadi sesuatu yang mati pada dirinya. Saya tidak bisa cepat, saya tidak bisa melaksanakan ini. Seperti itu. Jadi sebuah penghargaan itu tidak efektif kita berikan menurut penelitian ini. Kemudian misalnya lagi tentang apa ya? Ini menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kita tidak akan mencapai pembelajaran karena hal itu dilakukan hanya karena ada penghargaan dari guru, tidak berdasarkan atas keinginan dirinya. Yang diharapkan di sini, motivasi di sini, di teori motivasi ini untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Itu yang harus kita hindari. Yang seharusnya motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau mereka percaya bisa melaksanakan itu tanpa ada imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu yang terbaik. Kalau misalnya penghargaan berarti itu eksternal saja, bukan dari internal kemauannya mereka. Nah, bagaimana itu? Kita coba hilangkan saja, tidak apa-apa. Ganti dengan apa? Ganti dengan suasana kelas. Bagaimana menjadikan suasana kelas itu yang bagus, yang baik, dengan berbagai macam media-media sehingga mereka tidak akan bosan. Kadang-kala siswa itu akan merasa bosan karena kita juga sebagai guru tidak menyediakan sesuatu yang bahan ajar kita yang bisa menyenangkan mereka. Jadi ketika boring lah artinya ya. Jadi mereka nanti mau di-push, mau didorong. Ibu mau ini, nanti berlomba-lomba lagi. Kalau insya Allah kita akan menuju ke kurikulum Merdeka ini, akan berbenah satu persatu, kita akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Insya Allah sudah kita akan menghilangkan peranan ini, penghukuman dan penghargaan. Seperti itu, Bu. Kalau misalnya mereka kelompok yang pertama menyajikan hasil diskusi mereka, apa tidak bisa memberikan penghargaan seperti aplaus atau apa? Oke, kayak gini. Penghargaan, kalau saya lihat di materinya di topik disiplin positif dalam PMM, ya, ada videonya di situ. Penghargaan itu tidak diperbolehkan pada saat proses pembelajaran. Misalnya ketika belajar, ayo siapa yang jawab ini? Kalau sudah hasil terakhir kayak aplausin tidak apa-apa, tidak mengapa, ya, karena itu penghargaan karena mereka sudah mengakhiri sebuah proses. Kalau sementara berproses ini tidak bisa, ya. Kita insya Allah tidak akan menghilangkan itu tahap demi tahap. Jadi segala sesuatu berasal dari intrinsiknya peserta didik. Ya, kalau penghargaan dan imbalan serta hukuman itu dari eksternal, ekstrinsik. Ya, bagaimana Ibu Delsi? Insya Allah. Ya, meyakinkan diri. Ibu Tanti semangat, Ibu Tanti. Ibu Tanti semangat ya. Apalagi dengan permasalahan kudek Ibu Tanti ya. Masya Allah. Saya menghadapi si Febri ya di dalam kelas. Alhamdulillah dia sudah seminggu ini betah di dalam kelas. Ya, sebenarnya ada cara-cara tertentu, tapi tiba-tiba juga anak kan menghilang. Tapi tidak seperti kemarin dia hari-hari menghilang. Tidak. Alhamdulillah dia sudah 2 hari berturut-turut betah di dalam kelas. Itu pun keluar. Ya, insya Allah. Apalagi masalah hukumannya. Yang ini memang Masya Allah sekali. Kita itu yang namanya manusia, ya, tetap terbawa emosi. Walaupun kita sudah menerima materi ini, Masya Allah sekali untuk menerapkan ini
perjuangan. Ya, insya Allah kita dengan niat yang kuat seperti tadi ya, kata-kata terakhir dari saya yang saya tutup dengan ini dari Imam Syafi'i ya, bisa disimak. Jadi ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terrefleksikan dalam kehidupan, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Tidak guna itu ilmu kalau cuma bertengger di kepala, harus diamalkan. Amal jariah, insya Allah. Ibu masih ada pertanyaan? Insya Allah ya, kita bertekad saja bisa membudayakan hal ini. Dari Bukit ada? Ya, alhamdulillah, sahabat teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya, semangatnya, antusiasnya, dan segala dukungannya buat saya. Insya Allah kita berniat, bertekad untuk bisa melaksanakan budaya positif ini di sekolah kita. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai aktivitas, upacara dan lain sebagainya. Ya, kita akan masuk ke pembuatan keyakinan kelas. Ya, dulu kalian mengetahui tentang peraturan kelas. Apa? Siapa yang bisa membedakan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kira-kira bedanya di mana? Ya? Kenapa perlu adanya peraturan di dalam kelas? Ada yang tahu? Agar tidak apa? Angkat tangan yang tahu? Ya. Tidak ada sampah, ya. Kalau tidak ada sampah berarti kalian harus apa? Bersihkan. Apa-apa? Bersihkan. Membersihkan, ya. Ada beberapa peraturan yang harus kalian jalankan dalam kelas. Nah, sekarang peraturan itu kita ganti dengan keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas? Apa itu keyakinan? Sesuatu yang apa itu keyakinan? Kepercayaan yang timbul dari dalam apa? Dalam hati. Hatinya siapa? Hatinya ibu atau hatinya kalian? Hatinya kalian sendiri, sehingga disebut dengan keyakinan kelas. Jadi aturannya bukan dari si ibu, bukan dari ibu aturannya, tapi dari diri kalian sendiri, sehingga kalian dapat melaksanakan itu sesuai dengan hati kalian. Dorongan dari dalam, bukan karena peraturan ibu, tidak. Jadi kita akan membuat suatu kesepakatan membuat keyakinan kelas. Sepakat? Ya. Oke, sepakat ya? Nah, sekarang kita akan menggunakan Jamboard ya untuk memilah-milah peraturan yang akan kita tetapkan di dalam kelas. Ibu akan bagikan linknya ya. Silakan ambil HP-nya semua. Ada bawa HP semua? Ya. Angkat. Angkat. Oke, lambai-lambaikan. Ibu bawa kan? Bawa? Aku akan bagikan di linknya ya. Ini adalah tugas-tugas kalian kemarin. Ibu akan bagikan di sini lagi linknya yang baru. Silakan buka linknya. Aku sudah kirim di WA group. Ya, silakan. Pikiran? Mana Medina? Buka saja, ya Pak. Ya. Oke, pegang semua buka ya. Ini saya tidak ada. Febri, jangan menghina temanmu, good. Ya? Siapa lagi nih? Jessia, tidak membeda-bedakan teman. Oke. Tidak ada pilih warna lain?
ya, yang tertulis tidak, jangan menjadi kalimat yang positif. Coba, yang nomor 2, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Apa kalimat positifnya? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus. Jadi kita ganti ya. Membuang Sampah pada tempatnya. sampah pada tempatnya. Oke, lanjut. Jangan memukul teman. Menyayangi Bagus, menyayangi teman. ya. Lanjut. Jangan terlambat. Pintar, so pintar semua. Datang tepat, tepuk tangan dulu. Datang waktu. Jadi kalimat-kalimat yang sudah kalian sampaikan tadi kita sudah ubah menjadi kalimat. Kita akan menggabungkan ya. Kira-kira patuh kepada guru ya. Di nomor berapa yang sama dengan patuh kepada guru? Oke, warnai ya. Kita warnai ya. Agar mudah dilihat ya. Warna kuning. Sama dengan 9. Oke, sama dengan 9. Apalagi? Membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira dia sama dengan apa? Apalagi? Menjaga kebersihan? Bisa tidak? Bisa. Ya. Hijau. Ya, menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan kelas. Tapi dalam bentuk materi, Bu.
Jadi akan seperti ini. Hormat kepada guru dan menyayangi teman. Saling menghargai dan peduli. Tertib dalam menerima pelajaran. Disiplin dan rapi dalam berpakaian dan bekerja sama menjaga lingkungan. Oke ya. Jadi ini ada 5 keyakinan kelas dari 21 peraturan yang sudah kalian sampaikan. Hanya ada 5 keyakinan kelas. Ya, ya. Kalian harus taati. Mengapa ditaati? Karena ini adalah keyakinan yang berdasarkan atas kehendak kalian sendiri, hati kalian sendiri. Ya? Tidak ada paksaan. Ibu memaksa di sini? Tidak. Kalian bisa melaksanakannya? Tidak. Ibu tanya, apakah dari 5 ini kalian bisa melaksanakan keyakinan kelas ini? Iya. Usahakan keyakinan kelas ini diterapkan, diingat kembali, ya, selalu diingat dan dimasukkan ke dalam hati sehingga itu menjadi kebiasaan kalian dan akan berbudaya. Nah, kita sudah mempunyai 5 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, sekarang sesi terakhir adalah menandatangani. Kenapa harus ditandatangani? Ada yang bisa? Mengapa harus ditandatangani? Kalau ditandatangani tidak perlu. Supaya apa? Tanda tangan itu supaya apa? Supaya dilakukan. Supaya dilakukan. Supaya ada tanggung Jawab. saya sudah tanda tangan. Saya sudah menyiapkan keyakinan kelas ini. Berarti saya harus tanda tangan. Ya? Ya. Oke, kita mulai dari Gigi. Sudah menyelesaikan pembuatan keyakinan kelas. Semoga apa yang kita buat bersama, kalian sepakati bersama dapat dijalankan dan diterapkan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Hidifan Gobel. Saya Jesya Hamatia. Kami siswa kelas 5 SDN 5 Kabila. Saya merasa senang karena telah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Keyakinan kelas kami ada 5. Dan sisi terakhir kami menandatangani keyakinan kelas kami. Semoga keyakinan kelas ini dapat kami laksanakan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.